Hey guys, welcome back to my channel, Nasya Lovaski. I'm gonna tell you a secret. Rahasianya kenapa bahasa Indonesia aku seperti lancar gitu. Karena sekarang aku ketik dulu dan aku latihan dulu, lalu direkam. Makanya video dan audio suka terpisah kan? Well, as I have mentioned, bahasa Indonesia aku itu kurang begitu bagus sebetulnya. Dan kalau bicara seperti patah-patah begitu. Hey, stop! I want to cover something that's pretty much contradictory to my previous episode. Here's what I mean by that. About 3 weeks ago, I published an episode about how I love the diversity in America. And that remains true. However, yep, that's the part I want to cover this time. Di Amerika, kita bisa menemukan orang dari belahan dunia mana aja. Dan pendatang-pendatang ini bisa disebut sebagai imigran. Ada bedanya antara imigran dan pengunjung. Kalau teman-teman kesini misalnya jalan-jalan, belajar, kunjungan dinas, itu kategori pengunjung. Tapi kalau kayak aku yang menetap di sini, itu imigran. Para imigran ini kadang diperlakukan seperti warga negara kedua. Beda sekali dengan cara kita di Indonesia memperlakukan orang asing, entah pengunjung ataupun imigran. Orang-orang Amerika di sini tuh melihat pendatang dan foreigner, istilahnya bule, kalau menurut mereka aku yang bule. Biasanya aku dianggap lebih rendah, walaupun di sini bilangnya adalah melting pot, tempat kita semua bergabung dari negara. Tetap aja aku masih merasakan itu, padahal ini tahun 2024. Jadi aku kadang kalau mikir tuh, aduh kenapa ya kok kita selalu mengagung-agungkan bule, sementara kalau di sini malah bule itu, contohnya aku, itu malah dianggap lebih rendah. Orang Amerika ada yang biasa dengan imigran dan ada juga yang masih menolak keberadaan imigran. Ini makanya aku tinggal di New Jersey. Di sini sangat banyak imigran dibanding state yang di tengah-tengah seperti Kentucky, Arkansas, Nevada, dan lain-lain. Di New Jersey, sekitar 24% penduduknya adalah imigran. Tapi mereka juga nggak bisa disalahin juga, karena ada beberapa golongan imigran yang membuat reputasi imigran menjadi buruk. Populasi orang Indonesia itu aku kemarin baca adalah sekitar 283 juta orang. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, di negara manapun itu, ada sekitar 9 juta orang. Dan khusus di Amerika, ada sekitar 145.000 orang Indonesia. Of all Indonesians living in the United States, almost a quarter of us are living in the state of California. Jadi kebanyakan dari kita tuh memilih tinggal di state California. And next is New York, tepatnya di kawasan Queens. The rest of us is scattered throughout the country. And if there's one thing I learned about immigrants, regardless where they're from, is that they tend to flock together. Ngumpul bareng. Karena basically ini kan hukum dasar manusia, survival. Nggak cuma orang Indonesia aja, aku perhatikan juga orang India, Cina, Amerika Selatan, Arab, mereka selalu hidup di antara komunitasnya. Jarang sekali yang hidup seperti aku. Aku nggak punya keluarga di sini. Baru setahun belakangan aja adikku pindah ke Florida. Itu pun 5 jam naik pesawat dari New Jersey. Dan selain cuman punya satu keluarga yang jauh di sini, aku nggak punya banyak teman Indonesia. Dari sekian banyak orang yang pernah aku kenal di Amerika, aku cuma punya teman satu dari Indonesia. Dia seorang profesor. Nah, yang aku amati adalah komunitas-komunitas ini membawa culture mereka dari negara lain ke Amerika. Contohnya, kita jujur aja ya guys,
Antri itu bukan budaya orang Asia, karena kita terbiasa selak-selakan. Dan ini nggak cuma Indonesia loh, orang Korea juga begini tabiatnya. Aku sering lihat orang Asia itu di supermarket kayak takut kehabisan gitu. Terus kalau bersin, batuk, nggak ditutup. Kalau di jalan, nyelak-nyelak, kesasa kesusu. Minggu lalu aku juga lihat ibu-ibu ngerekam video bapak-bapak bule membuat mie goreng di Costco. Ini tuh bukan budaya Amerika. Ya, walaupun nggak semua, tapi kebanyakan Amerika itu tertib dan sangat menjunjung tinggi kesehatan dan privacy. Kalau di jalan itu antri, masuk ke building itu antri, nggak asal merekam orang atau foto-foto orang. Tapi sering banget orang Asia itu malu-maluin di sini karena mereka nggak biasa dan mungkin nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Ya karena mereka masih bergaul dengan orang-orang yang sesamanya aja. Ya gimana mau berubah? Jadi walaupun udah pindah ke Amerika, mentalnya masih belum berasimilasi. Cuma fisiknya aja. Bisa tahan dingin? Oke. Bisa bahasa Inggris? Oke. Tapi mentalnya tuh masih di negara sebelumnya. Sekali lagi bukan cuma Indonesia aja ya, orang India, orang Cina, orang Arab yang suka teriak-teriak, nah sama juga pergaulan mereka itu ya sesamanya aja. Makanya orang Amerika tuh juga nggak bisa disalahin kalau mengambil kesimpulan bahwa imigran itu nggak tahu aturan dan kadang bisa terkesan nggak berpendidikan. Mereka kemudian membangun stereotype tentang kelompok imigran. Stereotype itu kalau teman-teman nggak tahu adalah sebuah prasangka yang berdasarkan karakteristik orang lain seperti ras, jenis kelamin, suku bangsa, dan sebagainya. Contohnya, orang Asia di sini dianggap sangat agresif dan ambisius. Orang Filipina biasanya kerjanya adalah suster. Orang Meksiko biasanya kerjanya jadi tukang bersih-bersih rumah atau halaman. Ya seperti itulah kira-kira. Setelah itu karena imigran-imigran ini sudah terbentuk stereotipnya, kita sebagai imigran jadi kesel dengan orang Amerika. Ya terus nggak putus-putus deh cycle-nya. Lo jahatin gue jahatin lo. Tit for tat. And it goes on for generations. Dan nggak cuman orang Amerika aja. Ini dia yang paling bikin aku sedih. Kita ini sesama imigran juga mendiskriminasikan satu sama lain. Aku pernah loh kerja di satu tempat yang 90% karyawannya adalah orang India. Mereka itu kompaknya minta ampun, sangat membela satu sama lain. Dan mereka mempromosikan sesamanya aja. Di satu sisi aku salut, karena mereka solidaritasnya sangat tinggi. Coba kalau aku nanya orang Indonesia, ada nggak lowongan kerja di kantor lo, boro-boro dibantu, pasti aku dikacangin atau dikasih janji palsu. Tapi di sisi lain, aku merasa tersisihkan. Sebagai orang yang kalau kerja tuh istilahnya sangat total, karena aku ini seorang workaholic, aku merasa no matter how good my work was, I felt like I wasn't good enough for them. Karena aku bukan orang India. Aku juga pernah mencoba bergaul dengan orang Arab karena aku pikir kita kan satu agama dan mereka pasti tahu Indonesia karena Indonesia kan negara di mana jumlah muslimnya paling tinggi. Tapi karena Indonesia itu sering mengirim TKW ke Arab, mereka memiliki stereotip kalau orang Indonesia itu kelas bawah. Apalagi aku seorang wanita. Diskriminasi ini luar biasa besarnya. Sama juga dengan orang Amerika Selatan. Aku pernah kerja dengan orang dari Dominican Republic dan Colombia kebanyakan. Sama juga begini temanya. Mereka ngumpulnya ya gitu-gitu aja, sesamanya aja. Orang Korea, orang Rusia, sama aja. Jadi walaupun dalam pekerjaannya sendiri itu lebih adil, di mana diversity itu dilindungi oleh hukum, interaksi sosialnya pada realita tidak begitu welcome dengan diversity. Dan aku pernah merasakan diskriminasi ini dari berbagai kaum, orang Amerika, orang Asia, orang Arab, dan lain-lain.
Makanya ini yang bikin aku sedih tinggal di sini. Seperti yang aku bilang tadi, ini sharing pengalaman aku. Jadi bukan berarti semua kota di sini dan bukan berarti semua orang pengalamannya ini persis seperti pengalaman aku. Ini kan cerita dari sudut pandang aku yang istilahnya sebagai orang yang sendirian di sini. Makanya aku berterima kasih banget teman-teman udah nonton video-video aku. Karena selain bisa latihan bahasa Indonesia, aku pun juga bisa jadi curhat. So thanks for watching. Kita sambung lagi minggu depan ya. Dadah!